Komite Pemilihan Munaslup Golkar membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar hari ini hingga esok hari. Dalam pendaftaran, setiap bakal caketum diwajibkan membayar iuran wajib Munaslup paling tidak 1 miliar rupiah. Ketua Panitia Pemilihan Munaslup Rambe Kamaruzzaman mengatakan persyaratan iuran 1 miliar sudah menjadi kesepakatan bersama semua bakal calon Ketua Umum. Para bakal caketum yang mendaftar harus melengkapi kelengkapan administratif, salah satunya dengan bukti pembayaran iuran wajib. Iuran ini wajib bagi setiap pendaftar meskipun nanti diputuskan tidak lolos verifikasi. Aziz Syamsuddin menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caketum. Diagendakan tanggal 7 Mei mendatang, panitia akan mengumumkan para bakal caketum yang lolos verifikasi. Jadi tahapan pendaftaran dulu sampai besok jam 12.00 kita menerima pendaftaran. Tanggal 5 Mei akan kita verifikasi. Sekaligus ada hal yang kurang, tanggal 5 Mei itulah untuk dilengkapi oleh para calon. Menjelang pelaksanaan Munaslup Partai Golkar pada 23 Mei mendatang, para bakal calon telah bermanuver dengan mendatangi para tokoh senior. Kedatangan mereka tidak lain untuk meminta doa restu untuk maju sebagai calon ketua umum partai. Mendekati pelaksanaan Munaslup Partai Golkar, para bakal calon ketua umum Partai Golkar beramai-ramai menggelar safari politik dengan mendatangi berbagai pihak. Setidaknya bakal calon ketum seperti Airlangga Hartarto, Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Aziz Syamsuddin telah menggelar safari politiknya untuk menjaring dukungan dan restu dari sesepuh partai, tokoh senior, dan juga pemerintah. Seperti halnya Ketua DPR sekaligus politisi Golkar, Ade Komarudin, telah mendatangi Wapres Yusuf Kala yang tidak lain tokoh senior Partai Golkar. Kedatangannya tidak lain untuk meminta doa restu. Menurut pengamat politik Ikran Nusabakti, adalah sesuatu hal yang wajar jika politisi meminta doa restu kepada tokoh-tokoh politik senior. Namun akan menjadi janggal jika mereka yang hendak maju sebagai ketua umum partai politik beramai-ramai meminta restu dari presiden. Tapi kalau kemudian dia meminta restu kepada presiden, buat saya presiden tidak akan mungkin mengeluarkan restu-restuan begitu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu sikap presiden itu adalah bahwa dia akan menerima siapapun yang akan terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Pertarungan para bakal calon ketua umum di dalam Munaslup Golkar dipengaruhi banyak faktor. Selain faktor finansial, kepiawaian para calon ketua umum dalam mengolah komunikasi dan juga perilaku dapat mempengaruhi hasil Munas nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, jelang Munaslup Partai Golkar, Komite Pemilihan Munaslup hari ini membuka pendaftaran calon ketua umum. Pendaftaran caketum digelar hari ini hingga besok sebelum diumumkan resmi tanggal 7 Mei nanti. Jessica Wawor akan melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Jessica, siapa saja bakal calon ketua umum yang sudah mendaftar hari ini di DPP Golkar? Baru saja tiba di kantor DPP Partai Golkar Zilvia, yaitu salah satu bakal calon ketua umum Aziz Syamsuddin, tiba dan langsung diterima oleh Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamaruzzaman, kemudian Ketua SC Nurdin Halid, dan juga Sekretaris Komite Pemilihan Andi Sinulinga. Aziz Syamsuddin merupakan bakal calon ketua umum pertama yang mendaftarkan diri secara resmi pada saat proses pendaftaran bakal calon ketua umum ini, di mana akan digelar selama 2 hari, yaitu mulai pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Mei nanti. Setidaknya memang dari informasi yang sudah beredar dan juga beberapa tahapan Munaslup yang berjalan semenjak kemarin, ada 10 nama yang meramaikan bursa bakal calon ketua umum Partai Golkar ini. 10 nama tersebut nantinya akan memperebutkan suara dari para pemilik hak suara, yaitu DPD dan juga organisasi sayap. 10 nama tersebut diantaranya ada nama Ketua DPR Ade Komarudin, kemudian Airlangga Hartarto, ada juga nama Aziz Syamsuddin yang merupakan bakal calon ketua umum termuda, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, kemudian ada nama mantan ketua DPR yang juga saat ini menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar, Setia Novanto, ada nama ketua DPD Golkar di Sulawesi Selatan yaitu Syahrul Yassin Limpo, Wati Amir, dan satu nama yang memang cukup mengejutkan kembali hadir kemarin melalui atau adanya perwakilan dari tim sukses yang sudah meminta formulir secara
secara resmi dari komite pemilihan adalah Tommy Soeharto atau Hutomo Mandala Putra. Memang ke-10 nama calon ini yang meramaikan bursa calon bakal Caketum Golkar nantinya akan memperebutkan sebanyak 548 suara yang terdiri dari suara atau pengurus DPD baik kabupaten, kota, provinsi maupun organisasi sayap. Sejauh ini memang dari informasi yang kami terima Zilvia, ada perkembangan terbaru mengenai Munaslup Partai Golkar. Jika jadwal sebelumnya ditentukan penetapan Munaslup Partai Golkar akan digelar pada tanggal 23 Mei mendatang, namun informasi berubah atau keputusan berubah mengikuti jadwal dari Istana, di mana tadi disampaikan oleh Ketua SC Nurdin Halid bahwa sudah diputuskan Munaslup Partai Golkar akan dimajukan, artinya dari tanggal 23 Mei menjadi tanggal 15 Mei karena panitia dan juga DPP Partai Golkar menghendaki nantinya Presiden Joko Widodo akan hadir secara langsung untuk membuka pelaksanaan Munaslup Partai Golkar. Menarik memang membahas terkait dengan persaingan atau perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar ini, karena Partai Golkar merupakan salah satu partai terbesar yang ada di Indonesia. Ini merupakan juga partai yang sudah lama berdiri dan merupakan partai kedua terbesar tentunya setelah PDI Perjuangan pada perolehan suara pemilu legislatif yang lalu. Dan dari informasi yang kami terima sejauh ini memang baru satu bakal calon ketua umum yang hadir untuk meminta atau menyerahkan berkas pendaftaran secara resmi kepada pihak panitia dan masih menunggu kedatangan para bakal calon ketua umum lainnya. Dari juga informasi yang kami terima, ini memang sempat menjadi perdebatan terkait dengan besaran iuran wajib yang ditetapkan melalui rapat pleno, di mana setiap calon ketua umum baik nanti yang dinyatakan lulus pada tahapan verifikasi atau tidak, wajib menyerahkan besaran iuran sebesar 1 miliar rupiah minimal dan tidak dipatok untuk besaran angka maksimal. Terkait dengan iuran tersebut, dari panitia baik ketua komite pemilihan maupun juga ketua SC menyampaikan setiap calon wajib menyetorkan besaran iuran tersebut. Nantinya jika ada calon yang diputuskan tidak lulus dalam tahap verifikasi namun harus menyertakan salah satu bukti pembayaran iuran tersebut pada proses pendaftaran yang tengah berlangsung di kantor DPP Partai Golkar. Terkait juga dengan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Munaslup Partai Golkar ini, Ketua SC Nurdin Halid menyatakan proses tahapan Munaslup Partai Golkar nantinya akan menyesuaikan dengan adanya perubahan jadwal tersebut. Dan selain membuka pendaftaran yang ada di DPP Partai Golkar ini, dari panitia SC juga atau panitia pengarah nanti akan melakukan rapat pleno untuk melakukan berbagai penyesuaian hal tersebut. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti proses pendaftaran bakal calon ketua umum yang terus berlangsung di kantor DPP Partai Golkar. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Zilvia. Baik, Jessica Wawar melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar. Ya, kalau tadi berebut ini merapat begitu ya. Para calon ketua umum pemirsa Partai Golkar menyuarakan misi menyatukan Partai Golkar dengan pemerintah. Ya, beberapa calon pun sudah bertemu dengan Presiden Jokowi. Lobi-lobi pendekatan dengan pemerintah terus dilakukan para calon ketua umum Partai Golkar. Dengan misi menyatukan Partai Golkar dan pemerintah menjadi langkah awal para calon jika terpilih sebagai pimpinan partai berlambang beringin. Di antara ke-11 para calon ketua umum, 3 diantaranya memastikan Golkar akan merapat ke pemerintah. Ade Komarudin mengatakan keberadaan Partai Golkar sejatinya bukan untuk melawan pemerintah, namun justru berkarya bersama pemerintah. Ade pun mengakui sudah bertemu dengan Presiden Jokowi perihal pencalonannya. Pokoknya kita partai ini secara ideologis ya, karya dan kekaryaan, oke? Partai ini dilahirkan tidak untuk melawan pemerintahan, tetapi untuk mengelola pemerintahan. Nah, itu. Pak ada udah bertemu dengan Pak Presiden belum sih Pak? Saya setiap saat. Untuk minta restu sebagai calon ketua umum. Saya setiap saat ketemu beliau. Nah, kalau setiap saat ketemu beliau berarti banyak hal yang dibicarakan. Nah. Aziz Samsudin pun mengatakan keputusan Partai Golkar mendukung pemerintah sebagai koalisi dengan melanjutkan dan meningkatkan partai. Namun, Aziz enggan menjawab pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Harus begitu karena sudah menjadi keputusan dalam Rapimnas Partai Golkar dan rapat konsultasi Partai Golkar bahwa Partai Golkar bersikap mendukung pemerintahan, berkoalisi kepada pemerintah. Gitu. Sudah menjadi keputusan partai. Tentu saya akan melanjutkan terus dan meningkatkan. Gitu.
Sudah lobby ke pemerintah belum sih Bang? Atau dapat restu gitu dari Presiden Jokowi misalnya? Rahasia aja. Salah satu calon kontroversial, Setia Novanto pun menyatakan secara tegas, jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah awalnya adalah bekerja sama penuh dengan pemerintahan Jokowi. Setia juga mengakui sudah adanya lobby-lobby dengan Presiden. Rasa saatnya sekarang Partai Golkar, insya Allah kalau saya terpilih, yang pertama-tama saya akan lakukan adalah kita bekerja sama penuh dengan pemerintah Jokowi dan juga Yusuf Kala. Karena dengan kerjasama penuh dengan pemerintah, kita tidak perlu oposisi lagi. Ini akan memberikan gambaran yang sangat positif bagi Partai Golkar ke depan. Partai Golkar sepakat akan menggelar Munaslup pada akhir Mei mendatang. Rencananya, per calon akan dimintai mahar senilai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Putri Lukman, Wiki Risyesa, Metro TV.